Halo teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang integral dengan metode substitusi aljabar. Nah, ini judulnya adalah soal dan pembahasan integral substitusi aljabar bersama dengan saya. Saya berharap bahwa setelah belajar ini, terutama untuk para pelajar kelas 12 MIPA itu bisa lebih peduli, lebih jujur, dan berdaya juang yang tinggi. Baik, kita langsung aja ke soal yang pertama. Kita akan mengerjakan soal integral 5x-3 pangkat 4 dx. Nah, ini kalau dipangkatkan 4 memang bisa, tetapi cukup panjang lebar sehingga butuh waktu yang lama. Dan bisa juga mungkin kalau yang tidak teliti itu bisa salah dalam memangkatkan. Untuk itu agar mudah maka kita ganti saja dx-nya ya. Jadi dx diganti dengan apa yang dipangkatkan, yaitu 5x-3. Jadi nah, apa arti d 5x-3? Itu adalah turunan ya. Turunan 5x-3. Kalau misalnya ini dx, maka nanti turunan 5x-3 terhadap dx turunannya adalah 5 ya. Jadi kalau begitu dx dapat kita ganti dengan d 5x-3 dibagi turunannya, sehingga hasilnya adalah 1/5 ya. Hasilnya adalah 1/5 5x-3 pangkat 4 d. Ini sudah sama ini, 5x-3 pangkat 4 terhadap 5x-3. Jadi pangkatnya tinggal dinaikkan 1, jadi hasilnya seperti ini. Pangkat naik 1, ini 1/5 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/25 dikalikan 5x-3 dipangkatkan 5 plus c, jangan lupa. Soal yang kedua. Nah, ini integralnya adalah dalam bentuk 8x-6 dibagi akar 2x² min 3x plus 7. Ini terhadap x. Nah, nanti ini kita ubah dulu ke bentuk ini ya, pangkatnya kita ubah menjadi pangkat min setengah, karena ini akar per ya, jadi pangkat min setengah. Nah, berarti nanti dx nya kita ganti yang berada di dalam tanda pangkat ini kan ya. Jadi yang berada di dalam pangkat adalah 2x² min 3x plus 7, jadi dx kita ganti itu. Nah, sekali lagi arti dari d 2x² min 3x plus 7 adalah turunan, karena ini dx maka diturunkan terhadap x, sehingga dx dapat kita ganti d ini dibagi turunannya, jadi 4x min 3. Jadi ini bisa kita bagi 8x min 6 dengan 4x min 3 yaitu 2, maka integralnya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, ini sudah sama integral ini terhadap ini, sehingga pangkatnya naik 1, jadi pangkat setengah, jadi 1/setengah jadi 2, jadi hasilnya 2 kali 2. Nah, ini pangkatkan setengah plus c, hasil akhirnya adalah ini. Oke, untuk soal ketiga. Integral, nah ini tidak ada pangkat-pangkatnya. Karena tidak ada pangkat-pangkatnya, maka yang penyebut kita angkat menjadi pangkat min 1 ya, kita angkat menjadi pangkat min 1. Nah, kemudian ini d, karena yang dipangkatkan adalah 2x min 3 ini, maka dx-nya kita ganti yang itu ya. Jadi ini, nah dx-nya nanti kita bagi dengan turunannya. Jadi turunannya ditaruh di sini, kita bagi turunannya apa? 6x² min 6x plus 4. Nah, ini turunannya itu akan membagi ini ya. Nah, yang bukan pengganti. Jadi ciri khas dari pengintegralan substitusi aljabar ini adalah ketika dx-nya itu kita ganti dengan apa yang dipangkatkan ya, apa yang dipangkatkan, turunannya ya, turunannya itu akan membagi habis yang bukan sebagai pengganti dx. Itu ciri khas dari pengintegralan substitusi aljabar. Nah, kalau ini tidak membagi habis, berarti tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan menggunakan substitusi aljabar. Baik, kita lanjutkan aja nih. Ini kita bagi dengan ini, hasilnya setengah ya, jadi setengah. Nah, integral ini, ingat kalau ini pangkat min 1 terhadap ini yang sama, hasilnya
pakai logaritma natural atau kita baca ln, jadi sama dengan setengah ln. Nah ini kita kasih harga mutlak karena logaritma kan nilainya nggak boleh negatif, nggak boleh nol, jadi harus positif ini ya. Oke, ini soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Integral 4x. Nah, yang ini ya, yang dipangkatkan ini kita angkat. Nah, sama dengan yang tadi, dx-nya kita ganti dengan yang dipangkatkan. Ini pangkatnya kita tarik ke atas jadi pangkat min 5. Turunan dari dx adalah ini, turunan dari d ini adalah min 2. Nah, ini bisa dibagi dengan 4x plus 1, jadi hasilnya seperti ini ya, ini min setengah. Nah, ini sudah sama, pangkatnya naik 1 jadi pangkat min. Nah, ini kita ubah menjadi 1/8 dari ini pangkat 4 plus c. Mudah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan cepat saja untuk mengerjakan soal-soal berikut. Nomor 5. Ini yang di dalam pangkat adalah bentuk akar dan pangkat itu modelnya sama, kita ubah ke bentuk eksponen jadi pangkat 1/3. Nah, yang berada di dalam pangkat adalah 2x pangkat 4 min 7, sehingga nanti dx-nya kita ganti 2x pangkat 4 min 7, kemudian dibagi turunannya yaitu 8x. Nah, ini 8x pangkat 3 membagi 2x pangkat 3 berapa? 4. Jadi 4 integral itu ini sudah sama, ini sini ya, pangkatnya tinggal naikkan 1. Jadi hasilnya seperti ini, dikalikan 1/4 ya, jadi 3/4. Ini disederhanakan menjadi 3 kali 2x pangkat 4 min 7 akar pangkat 3 dari ini. 4/3 kan 1/3, jadi ini diubah seperti ini. Ini lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 nih yang dipangkatkan adalah akar 3x min 1 ditambah 5, sehingga nanti dx-nya diganti dengan yang dipangkatkan itu. Kemudian dibagi turunannya. Nah, turunan dari 3x min 1 plus 5 diakarkan ini udah 3/2 akar. Jadi ini akar dibagi akar, 27 dibagi 3, 9 ini 2 ke atas jadi 18. Nah, ini hasilnya 18 ya. 18. Nah, ini pangkat 8 ini yang di dalam pangkat sama, sehingga nanti pangkatnya tinggal naikkan 1 dibagi 1/9. Jadi hasilnya seperti ini. 18 kali 1/9 itu 2. Jadi, nah ini hasilnya ya. Mudah kan? Sekarang ke soal yang berkaitan dengan trigonometri. Ya, soal yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, ini cosinus. Jadi yang kalau trigonometri dasar seperti ini, yang digantikan adalah sudutnya. Jadi dx-nya diganti oleh sudutnya. Jadi diganti dengan, nah ini saya kasih merah-merah ya. Oke, sehingga nanti ini turunannya adalah min 9 min 2. Ini membagi ini kan jadi min 3 ya. Jadi ini 1/min3. Nah gitu. Ini sudah sama ya, sudah sama hasilnya ya. Itu hasilnya. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk soal nomor 8 ini berpasangan ya, berpasangan. Kalau berpasangan maka yang digantikan adalah fungsinya, yang bukan sudutnya tetapi fungsinya yang dipakai sebagai pengganti dx. Jadi ini yang dipangkatkan kan sinus 2x pangkat 5 ini ya, sehingga dx-nya kita ganti dengan d sinus 2x, kemudian dibagi dengan turunan sinus 2x yaitu 2 cosinus 2x. Nah, ini 2 cosinus 2x membagi 12 cos 2x jadi 6 ya, 6, sehingga hasilnya adalah 6 sinus pangkat 5. Nah, ini sinus terhadap sinus sudutnya sama, sehingga pangkatnya tinggal tekan 1, jadi 6 kali 1/6 sinus pangkat 6 2x plus c. Jadi hasilnya sinus pangkat 6 2x plus c ya. Lanjut nomor 9, cepat saja ya. Nah, ini untuk tangen, ini karena ini tunggal maka atau integral dasar, maka langsung kita gantikan sudutnya. Dibagi dengan turunannya ya, turunannya 3. Nah,
sehingga hasilnya adalah sepertiga integral tangen 3x-1 dit 3x-1. Ini sudah sama, sehingga hasilnya integral tangen apa? Ln sekan ya, jadi hasilnya ln sekan. Bisa juga min ya, bisa juga min ln cosinus 3x-1 bisa juga. Nah ini hasilnya ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Sekarang ini dia kotangan kosekan itu sebenarnya fungsi dasar. Karena ini fungsi dasar, karena kotangan kosekan kan kalau diintegralkan kan min kosekan gitu kan ya. Sehingga ini yang digantikan adalah, atau pengganti dx-nya adalah sudutnya. Sudutnya 1 min 2x kita gantikan untuk dx. Nah, jadi dx-nya kita ganti 1 min 2x pangkat 3, turunannya apa? Min 6x kuadrat. Nah, ini turunannya ini membagi 3x kuadrat yang bukan pengganti sudut ya. Nah, oke, jadi hasilnya min setengah integral kotangan kosekan. Ini sudutnya sudah sama, sehingga kotangan kosekan adalah min kosekan. Jadi min kosekan dikalikan min setengah, jadi hasilnya sama dengan positif setengah kosekan 1 min 2x pangkat 3 plus c. Selesai ya, jadi tidak terlalu susah. Sekarang untuk yang nomor 11, yang nomor 11 5x min 3, nah ini tan kuadrat ya. Nah, integral tan kuadrat nggak bisa, maka tan kuadrat kita ubah dulu menjadi min 1 ditambah sekan kuadrat supaya bisa diintegralkan ya, kita ubah seperti itu. Nah, kemudian ini sekan kuadrat karena fungsi dasar, maka ini yang kita gantikan sudutnya. Sudutnya di turunan dari 5x kuadrat min 6x plus 2 adalah 10x min 6, sehingga ini 10x min 6 membagi 5x min 3 yaitu 1/2. Nah itu ya. Nah, ini pengintegralannya min 1 terhadap 5x kuadrat min 6x plus 2, jadi hasilnya min 5x kuadrat min 6x plus 2. Integral sekan kuadrat tangen ya, sudutnya sama. Oke, jadi hasilnya tinggal kita sederhanakan aja menjadi seperti ini ya. Jadi ini min 1 terhadap D ini, maka itu min ini ya, sama itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Integral 5x pangkat 4 kotangan kosekan kuadrat. Nah, ini berpasangan, maka kita pilih salah satu fungsi trigonometrinya ya yang dipakai sebagai pengganti. Nah, ini yang turunannya nanti membagi habis yang bukan pengganti adalah dx-nya diganti dengan kotangen ya, karena turunan kotangen kan kosekan kuadrat negatif ya. Nah, ini hasilnya turunannya. Nah, ini kosekan kuadrat ini membagi kosekan kuadrat. 5x pangkat 4 bisa dibagi min 15x pangkat 4, jadi ini dibagi tinggal min 3 ya, jadi min 1/3 kotangen 3x pangkat 5 min 2. Ini kotangen terhadap kotangen, maka pangkatnya tinggal naik, pangkat kotangennya menjadi kuadrat. Jadi ini pangkat 2, ini 1/2, hasilnya min 1/6 kotangen kuadrat 3x pangkat 5 min 2 plus c. Oke, sekarang ke nomor 13. Ini kosekan kuadrat berarti tunggal atau fungsi trigonometri dasar, sehingga dx-nya diganti dengan sudutnya. Sudutnya adalah akar 1 min 4x kuadrat, jadi kita tulis ini turunan dari akar 1 min 4x kuadrat adalah min 4x per akar 1 min 4x kuadrat. Jadi ini dibagi akar 2x min 4x bisa dibagi jadi min setengah. Nah, ini ya, kosekan kuadrat diintegralkan menjadi min kotangen, jadi min setengah kali min kotangen, jadi plus kotangen, jadi setengah kotangen akar 1 min 4x kuadrat plus c gitu ya. Oke. Soal nomor 14. Integral 6x kuadrat kosinus kuadrat 4x pangkat 3 min 5 dibagi sinus pangkat 4x pangkat 3 min 5 dx. Nah, ini kita ubah dulu ya ke bentuk kosinus kuadrat per sinus kuadrat dikalikan 1 per sinus kuadrat. Nah, ini kosinus kuadrat per sinus kuadrat itu adalah bentuk kotangen kuadrat ya, bentuk kotangen kuadrat,
1/sinus kuadrat itu kosekan kuadrat. Sehingga ini kita ubah ke bentuk kotangen kuadrat dikalikan kosekan kuadrat seperti ini. Oke, nah ini kotangen kuadrat, kosekan kuadrat berpasangan, maka kita pilih salah satu, apakah kotangen, apakah kosekan untuk menggantikan dx. Nah, prinsip dari penggantian adalah nanti ketika diturunkan, maka turunannya harus membagi habis yang bukan sebagai pengganti. Nah, maka kita pilih yang kotangen ya, yang kita pilih ya, untuk penurunan ini adalah kotangen ya. Nah, turunan dari kotangen 4x pangkat 3 min 5 itu adalah min 12x kuadrat dikalikan kosekan kuadrat 4x pangkat 3 min 5. Nah, ini kan membagi kosekan kuadrat dengan kosekan kuadrat, 6x kuadrat dengan min 12x kuadrat ya. Jadi membagi habis sehingga ini tinggal min setengah. Jadi min setengah kotangen kuadrat D kotangen ya. Ini kotangen kuadrat D kotangen dengan sudut yang sama. Sehingga ini karena kotangen sudut sama, maka tinggal pangkatnya naikkan 1. Jadi pangkatnya menjadi pangkat 3, ini 1/3 kalikan 1/2, jadi min 1/6 ya. Ini hasil untuk soal nomor 14, ini seperti ini. Lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 15. Jadi integral 6x dikalikan x kuadrat min 3 dipangkatkan 5. Ini sekan pangkat 6, ini tangan juga pangkat 6. Jadi ini sekan tangan itu walaupun berpasangan tetapi ini bisa langsung diintegralkan. Jadi apa integral dari sekan tangan? Nah, integral sekan tangan itu kan sekan. Sehingga nanti kalau yang seperti ini penggantinya bukan salah satu fungsi tetapi sudutnya. Jadi sudutnya adalah x kuadrat min 3 dipangkatkan 6. Jadi nanti dx kita ganti dengan itu ya. Ya, kita ganti dengan ini. Turunan dari x kuadrat min 3 dipangkatkan 6 adalah x kuadrat min 3 pangkat 5 dikali 6 kali turunan dalamnya ini kan 2x, jadi 6 kali 2x jadi 12x. Jadi ini turunan dari x kuadrat min 3 dipangkatkan 6. Nah, ini x kuadrat min 3 pangkat 5 kan membagi ini 12x membagi 6x jadi setengah ya. Jadi setengah sekan ini, tan ini, d ini sama ya. Sekan tangan berarti kalau diintegralkan hasilnya sekan, jadi hasilnya setengah sekan x kuadrat min 3 dipangkatkan 6 ditambah c. Nah, sekarang kita lihat hal yang penting dalam mengerjakan integral substitusi aljabar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jika bentuknya adalah fungsi aljabar, maka yang dipakai sebagai pengganti dx adalah bentuk yang berada di dalam tanda pangkat atau tanda akar. Jadi nanti x-nya ini diganti dengan bentuk yang berada di dalam tanda pangkat atau tanda akar. Nah, tentu saja nanti ini dibagi dengan turunannya. Nah, turunannya itu kalau soalnya adalah substitusi aljabar pasti akan membagi habis yang bukan penggantinya. Itu yang pertama, yaitu fungsi aljabar. Nah, kalau yang kedua adalah memuat fungsi trigonometri. Yang pertama, penggantinya kalau fungsi trigonometrinya adalah fungsi trigonometri dasar, seperti misalnya sinus U, kosinus U, sekan kuadrat U, kosekan kuadrat U, sekan U tangan U, dan kosekan U kotangan U. Nah, ini yang seperti ini, fungsi-fungsi dasar seperti ini, maka yang dipakai sebagai penggantinya adalah sudut U. Nah, tentu saja nanti dibagi dengan turunan dari U. Nah, turunan dari U itu kalau substitusi aljabar pasti membagi yang bukan penggantinya di sini. Jadi biasanya ini di luar sinus U, di luar kosinus U, itu ya membagi yang bukan sebagai pengganti. Kemudian yang bagian kedua untuk yang trigonometri itu kalau
fungsi trigonometrinya berpasangan, misalnya sinus dengan kosinus, tangen dengan sekan atau kotangen dengan kosekan, begitu ya. Nah, kalau berpasangan berpasangan seperti itu, maka yang dipakai adalah untuk pengganti dx, yaitu salah satu dari pasangan trigonometri tersebut, dengan catatan bahwa turunannya itu membagi habis apa yang di luar yang bukan pengganti. Oke, untuk pembahasan soal integral fungsi trigonometri maupun fungsi aljabar yang diselesaikan dengan metode substitusi aljabar cukup sekian. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, komentar, kemudian likes, dan juga silahkan untuk video ini, link ini bisa di-share ke teman-teman kalian.